Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, mempersiapkan hati, pikiran kita, biar pikiran kita, hati kita selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kini hamba mau membahas firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah beri pengertian pada kami, buka hati kami sehingga kami mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami berdasarkan firman ini Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini kita ambil dari kitab Roma pasal 9 sampai ke 20. Mari kita baca dulu. Perikopnya tentang semua manusia adalah orang berdosa. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sampah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, ini perikopnya tentang semua manusia adalah orang berdosa. Jadi siapapun kita di bawah dalam kuasa dosa. Pada zaman itu, di zaman Roma, ya, orang-orang dulu mengandalkan kitab Taurat. Dia berpikir bahwa dengan melakukan kitab Taurat bisa menyelamatkan mereka dari dosa. Jadi pengertian mereka bahwa Taurat Tuhan, kitab Taurat itu bisa membawa dia dalam keselamatan. Maka Paulus dalam pelayanan ke Roma, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Bahkan dia benar-benar melakukan Taurat Tuhan, kitab Taurat. Justru dengan melakukan kitab Taurat, kita akan dihukum oleh hukuman melalui kitab Taurat itu sendiri. Karena tidak ada satupun yang bisa mampu melakukan Taurat itu. Maka Paulus dalam pemberitaan Injil ke Roma ini menekankan
bahwa keselamatan itu hanya bisa kita raih, bisa kita temukan dengan iman kita. Iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan percaya dan mau dibaptis menerima Kristus sebagai juru selamat, itulah jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Jadi kitab Taurat tidak bisa sama sekali menyelamatkan kita. Justru pada zaman Roma itu banyak orang mengenal dengan kitab Taurat, tapi banyak sekali yang melanggar kitab Taurat itu. Jadi di zaman Roma dulu orang mengerti kitab Taurat, orang mengenal kitab Taurat, tapi masih sedikit yang melakukan, bahkan banyak yang melanggar. Maka di ayat-ayat awal tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Mulut mereka penuh dengan bisa. Jadi keseharian mereka cuma berbuat dosa, justru malah melanggar Taurat itu sendiri. Maka kehadiran Paulus untuk menyelamatkan bangsa Roma ini dari dosa, yaitu dengan mengenakan pribadi yang paling sempurna, pribadi yang luar biasa, yaitu Kristus sendiri. Adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia dan rela mati untuk menebus dosa kita. Jadi tidak ada jalan kecuali percaya dan mengakui Kristus sebagai juru selamat. Karena pada dasarnya manusia sudah kehilangan. Kita baca dulu di ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jelas sekali bahwa semua manusia telah jatuh dalam kuasa dosa, dan kita oleh Kristus kita ditebus dengan darah, dengan kematiannya yang luar biasa itu. Kita ditebus, dan itu cuma-cuma. Itulah bukti kasih Allah pada manusia. Allah itu mengasihi kita benar-benar sampai merelakan dia sendiri untuk mati di kayu salib. Makanya kita dalam pelayanan, dalam beribadah harusnya bersemangat. Jangan sampai kita itu kayak rutinitas gitu. Kita karena apa? Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mencari kita. Kalau kita tidak ada, Tuhan mencari. Jangan sampai kita justru malah lari dari Tuhan karena takut. Ya. Mari kita
perbaiki hati kita, perbaiki sikap perilaku kita. Kita cari Tuhan, kita beribadah, kita melayani, semangat lagi. Jangan sampai justru kita malah kendur. Tuhan mengasihi kita, tidak main-main. Tuhan memelihara kita itu bukan sekedar cuma ngasih makan yang kita makan setiap lahiriah kita, bukan. Tuhan itu benar-benar menyelamatkan kita dari apa? Dosa. Kristus itu menebus kita dari dosa kita, dan itu bukan suatu perbuatan yang main-main, itu perbuatan yang luar biasa. Manusia tidak dapat. Manusia itu tanpa penebusan Kristus semua jatuh dalam dosa. Dia berbuat sempurna apapun, melakukan firman sampai sedetil apapun, dia tidak bisa lepas dari dosa. Hanya satu jalan, yaitu percaya dan mengakui Kristus sebagai penebus kita, sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Jadi kita jangan sampai lupa kasih Kristus, kasih Tuhan, kasih agape itu. Mari kita bersemangat lagi untuk mencari Tuhan. Ya, gini, bangsa Roma pada zaman dahulu ya, dia mengandalkan kitab Taurat. Dia tidak mengandalkan Allah itu sendiri. Mereka melakukan kitab Taurat itu seakan-akan dia bisa lepas dari dosa. Padahal perbuatan sebaik apapun, kita tidak bakal lepas dari dosa. Cuma karena penebusan Kristus itu, makanya Paulus di sini hadir untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa ini loh yang bisa melepaskan kamu dari dosa, yaitu siapa? Kristus. Memang dari di perikop ini memang tidak disebutkan dalam ayat-ayatnya, tapi di ayat-ayat selanjutnya itu ada. Jadi cuma satu jalan saja, yaitu percaya, mempunyai iman kepada Kristus, maka kita akan selamat. Jadi kita belajar, kita benahi hati kita benahi pikiran kita, pola hidup kita. Mari kita menghargai betapa kasih Kristus pada kita, betapa kasih sayang Kristus pada kita. Maka kita harus menghargai semua itu, karena Tuhan telah mengasihi kita dengan sampai mati di kayu salib. Kita selayaknya juga mengasihi Tuhan dengan apa? Berdoa, melayani. Banyak hal yang kita dapat melalui gereja ya. Mari kita belajar semua, kita mengerti kasih Allah, mengerti kasih Kristus itu sendiri, dan kita hargai kasih itu dengan melakukan kehendak-kehendaknya. Jadi cukup sekian dulu untuk renungan di pagi hari ini.
Mari kita sama-sama belajar untuk mengerti kasih Kristus dan pelihara iman kita terhadap Kristus. Jangan sampai kita kehilangan iman kita, pengharapan kita. Dan yang paling utama adalah kasih itu sendiri. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur atas segala bimbinganmu, tuntunanmu dalam pembelajaran, dalam renungan di pagi hari Tuhan. Biarlah kami mampu mengerti apa yang Kau mau Tuhan, dan beri kekuatan kami untuk melakukannya Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala doa kuasa dan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.